Oke, oke. Em, oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Oke, semuanya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, oke. Yuk, yang pertama. Ketika nanti kalau saya menjelaskan, tolong semuanya mic dimatikan dulu ya. Ketika nanti ada tanya jawab, nanti sesi tanya dia jawab baru dihidupkan lagi. Mengerti ya? Oke. Untuk pemanasan, pemanasan dalam olahraga ya, pemanasan dalam olahraga. Oke, pemanasan itu adalah salah satu bentuk persiapan emosional, fisiologis, dan psikologis untuk melakukan berbagai macam gerakan olahraga. Jadi, ketika kalian belum mau melakukan olahraga, sebelum melakukan olahraga, sebaiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu. Karena apa? Biar tubuh kalian itu siap untuk melakukan aktivitas olahraga. Kita lanjut. Fungsi dari pemanasan. Yang pertama, meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh. Yang ketiga, meningkatkan sirkulasi darah sehingga tubuh kita itu kebutuhan oksigen, zat gizi, dan elektrolitnya itu terpenuhi saat melakukan olahraga. Itu ya fungsinya. Fungsi yang terakhir ini yang paling penting, mengurangi ketegangan otot. Ketika kalian mau melakukan olahraga, ketika otot kalian tegang, itu sangat berbahaya karena akan mengalami resiko cedera itu sangat tinggi. Ya, kita lanjut. Banyak sekali pertanyaan seperti ini. Apakah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, pemanasan atau peregangan? Pemanasan dulu atau peregangan? Ya, beda ya pemanasan sama peregangan itu. Jawaban yang benar itu adalah pemanasan dianjurkan untuk dilakukan terlebih dahulu sebelum peregangan. Karena apa? Ketika peregangan pada otot yang belum panas bisa mengakibatkan cedera. Jadi kalau kalian bangun tidur itu lemulet, jangan terlalu bersemangat karena nanti bisa cedera. Pelan-pelan dulu. Itu ya, mengerti ya? Kita lanjut. Prinsip dasar pemanasan. Yang pertama, ini ketika pemanasan itu akan meningkatkan suhu tubuh. Yang kedua, jangan pernah ketika pemanasan baru mau pemanasan kalian langsung gerakan sprint atau eksplosif, itu tidak boleh karena nanti ototnya kaget seperti itu. Yang ketiga, durasi minimal 5 menit sampai 15 menit tergantung kondisi tubuh kalian, tergantung cuaca saat kalian di mana. Ngerti ya? Intinya indikator yang paling dasar itu keluar keringat ya. Ketika kalian keluar keringat dan suhu kalian sudah panas, saya kira kalian sudah siap untuk melakukan aktivitas olahraga. Oke ya. Kita lanjut. Contoh pemanasan sederhana. Pemanasan sederhana. Yang pertama itu harusnya kalian dari pelan dulu seperti jalan, bisa dilanjut dengan jogging. Ketika sudah mulai panas, kalian bisa lanjut dengan jogging. Jangan langsung jogging intensitas tinggi, pelan-pelan terlebih dahulu. Yang kedua, bisa lompat-lompat kecil. Tetapi jangan langsung lompat eksplosif. Lompat-lompat kecil dulu, pelan-pelan terlebih dahulu, seperti itu. Bisa lari di tempat juga. Nah, sudah paham ya ini contoh pemanasannya? Saya kira kalian sudah sering melakukannya. Peregangan. Peregangan itu biasanya dilakukan setelah kalian melakukan pemanasan. Ya, ketika sudah melakukan pemanasan,
itu kalian melakukan peregangan. Peregangan itu adalah gerakan yang bersifat statis, yaitu dengan mempertahankan otot pada satu posisi dalam beberapa saat. Peregangan dilakukan pada otot-otot aktif tergantung pada jenis olahraganya. Ya, kalau kalian mau melakukan volley itu pasti peregangan tangan dan kaki itu harus seimbang karena dua-duanya akan dibutuhkan. Tetapi lebih banyak di pergelangan juga seperti itu. Ada juga peregangan yang dimodifikasi dengan berjalan. Tujuannya agar badan tetap panas ketika saat melakukan peregangan. Ngerti ya? Ketika kalian melakukan peregangan, eh, apa dengan dimodifikasi dengan berjalan, itu akan mempermudah atau mempercepat suhu tubuh atau menjaga suhu tubuh akan tetap tinggi. Sehingga ketika kalian mau melakukan aktivitas olahraga itu sudah siap. Ya, selanjutnya ini adalah contoh peregangan sambil berjalan. Ini ya, lihat. Ini peregangan sambil berjalan. Ini sangat efektif ketika kalian mau melakukan olahraga. Karena suhu tubuh akan selalu terjaga karena gerak. Kalau kalian hanya peregangan statis, nanti bisa suhu tubuh akan turun lagi. Jadi bisa mengulangi pemanasan lagi. Itu ya, jelas. Oke, kita lanjut. Tekan dulu. Oke, setelah kalian melakukan aktivitas olahraga, kalian pasti akan melakukan pendinginan. Nah, pendinginan itu hampir sama dengan pemanasan, tetapi intensitasnya lebih rendah. Dari tadi yang aktivitas sedang harus lebih pelan untuk menstabilkan detak jantung kalian. Tujuannya pendinginan yang pertama, denyut jantung bertahap merendah, itu ya, biar pulih lagi. Terus yang kedua, memulihkan peredaran darah dan oksigen ke otot. Ketika kalian melakukan aktivitas olahraga yang tinggi, pasti otot kalian akan tegang. Jadi peredaran darahnya tidak lancar. Sehingga kalian membutuhkan untuk pendinginan biar rileks lagi. Terus mengurangi asam laktat. Asam laktat itu apa? Asam laktat itu adalah sisa-sisa metabolisme tubuh kalian ketika kalian melakukan olahraga. Ketika asam laktat itu menumpuk, itu akan kalian akan merasa pegal-pegal. Ketika kalian tidak habis melakukan aktivitas olahraga yang tinggi, tidak melakukan pendinginan, pasti kalian setelah itu bangun tidur badan kalian sakit-sakit. Ya, itu karena penumpukan asam laktat. Ya. Yang selanjutnya mengurangi resiko nyeri otot. Nah, ini juga sering terjadi ketika asam laktat, kalian akan merasa nyeri ototnya. Kalau menumpukan asam laktat, nanti akan terjadi nyeri otot seperti itu. Ya, kita lanjut untuk pendinginan. Contoh pendinginan, jalan. Habis olahraga nanti jalan biasa, rileks. Yang penting rileks, jogging pelan boleh. Jika denyut jantungnya sudah mulai kembali normal, bisa melakukan peregangan. Itu ya, sudah jelas? Ya, itu materi tentang pendinginan, pemanasan dan pendinginan. Sekarang kita ke tanya jawab. Silahkan, kalau ada yang bertanya, silahkan angkat tangan. Ada pertanyaan? Sebelum ke tugas?
Halo? Ada pertanyaan sebelum ada ke tugas ini? Tolong semuanya hidupkan kameranya, nggak kelihatan. Ayo. Oke, Nafisa. Siapa tadi? Kok hilang ini? Nafisa Leni, yuk silakan. Pak mau tanya, Ya. itu pas dulu di SMP itu Mm-mm. dilakukan eh, lari dulu keliling lapangan sebelum pemanasan itu boleh, Pak? Ya. Pemanasan itu lari keliling lapangan. Oh, Oke, yuk pemanasan. Tadi kita sudah membahas. Coba saya bagikan lagi ya. Oke, bagus pertanyaannya. Tadi kita sudah membahas. Nah, pertanyaan tadi mana? Di sini ya. Jawabannya tadi ketika di SMP kalian pemanasan dulu, lari lapangan dulu sebelum pemanasan. Nah, pemanasan itu sebentar. Oke. Pemanasan itu sebelum melakukan peregangan. Jadi boleh ketika kalian melakukan lari jogging keliling lapangan dulu, tapi jangan langsung sprint. Mengerti ya? Ketika kalian melakukan pemanasan harus lakukan pelan-pelan bertahap terlebih dahulu. Tuh, jelas? jelas, Pak. Oke. Makasih, Pelan-pelan Pak. habis itu ketika suhu kalian sudah naik baru melakukan eh, peregangan seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Iya, Pak, makasih banyak. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Sudah jelas semua? Oke, yuk. Silakan. Eh, halo, Adit. Sudah jelas? Aditya Ya, Herlambang, sudah jelas? jelas. Oke, oke. Yang lain gimana? Aisyah, Amel? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Kalau sudah jelas, akan saya kasih tugas ya. Oke. Oke, kita langsung ke tugas. Tugas. Oke. Oke. Tugasnya simple. Yang pertama kalian membuat video pemanasan, habis itu peregangan, habis itu olahraganya inti bebas kamu mau olahraga apa aja, mau volley, basket, badminton terserah. Yang penting ada olahraga intinya. Habis itu lakukan pendinginan. Seperti itu ya. Terus durasinya bebas. Durasinya bebas. Upload di Instagram atau TikTok terserah kalian pilih Instagram atau TikTok. Nanti tandai saya ini, akun saya seperti itu, ya. Lalu salin link kalian kumpul di media didik, Figara Media Didik. Jelas ya? Terus ketika kalian membuat video harus memakai baju olahraga. Usahakan pakai sepatu. Kalau nggak pakai sepatu ya nggak pakai sepatu nyokor nggak apa-apa, cekeran nggak apa-apa. Tapi jangan memakai sendal. Ngerti? Jelas ya? Oke, itu aja. Silahkan di foto atau di screenshot terserah. Nanti pengumpulannya minggu depan. Minggu depan. Pertemuan berikutnya kita hanya mengumpulkan tugas. Seperti itu. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Oke, oke. Oke. Nanti untuk yang terlambat, em, apa namanya, videonya akan saya upload di
YouTube. Nanti kalau yang terlambat bisa mengakses di situ. Ngerti ya? Oke, Pak. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Karena saya kasihan kuota kalian, nanti kalian terlalu banyak memakan kuota. Ada pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Yang terlambat tadi? Siapa tadi yang terlambat? Yoga? Halo? Yoga Alvareza? Pak mau tanya, Oke, silakan. Nafisa Leni, silakan. itu yang ngumpul itu berupa link, Pak? Atau Ya. video? Nanti kalian cuma salin link aja, langsung masuk ke Vigara Media Didik. Nanti di sana sudah otomatis ada tugas kalian. Oh, iya, Tinggal Pak. salin di situ aja. Seperti itu. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Pak, mau tanya. Oh ya, silakan. Tugasnya itu dikumpulin kapan aja, bisa maksudnya terakhirnya minggu besok gitu kan, Pak? Gini. Nanti akan saya kasih tenggang waktu. Kalian dari mulai hari ini sampai minggu depan itu membuat videonya. Ngerti ya? Terus pengumpulannya akan saya mulai dari pelajaran untuk minggu depan. Jadi pengumpulannya jam 10.45 dan seterusnya. Kemungkinan saya kasih waktu 24 jam pengumpulannya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Pak, Ya. bikin videonya harus pakai baju olahraga SMP atau baju olahraga apa aja boleh? Baju olahraga aja boleh. Yang penting bajunya panas buat olahraga. Seperti itu. Ya, nggak harus pakai seragam olahraga. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Halo? Udah ya? Jelas ya? Jelas. Oke. Kalau sudah jelas, saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, jaga kesehatan. Walaupun di rumah harus tetap bergerak. Itu ya, pesan dari saya. Sekian, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.